Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin atau imam. Para laki-laki wajib mengingatkan, membimbing, dan menuntun ke jalan yang benar. Karena di akhirat kelak, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Apabila seorang laki-laki tidak bisa memimpin, maka bisa dikatakan hal itu adalah awal dari kehancuran. Jika ini terjadi pada skala pemerintahan, maka negara semakin tidak karuan. Hal ini bisa dilihat dari peraturan-peraturan baru yang bermunculan, di mana peraturan itu akan membuat rakyat kecil menjadi sengsara, merasa dirugikan, tidak diperlakukan manusiawi, dan lain sebagainya. Apabila ini terjadi pada sebuah rumah tangga, maka kemungkinan terbesarnya adalah keretakan dalam rumah tangga, hilangnya keharmonisan, hilangnya ketentraman, dan yang lain sebagainya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di akhirat kelak ada 4 golongan laki-laki yang ditarik masuk ke dalam neraka oleh wanita. Hal ini dikarenakan laki-laki tersebut tidak memberikan hak-hak wanita dan tidak menjaga amanah yang dipikulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu." Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya atau menyesatkannya, sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 38. Lalu siapa saja golongan laki-laki yang akan ditarik ke neraka oleh wanita tersebut? Yang pertama adalah ayahnya. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi seorang yang baik. Apabila seorang ayah memiliki anak perempuan, namun ia mengabaikan anak perempuannya itu dengan tidak memberikan pendidikan agama, dan membiarkan anak perempuannya itu tidak menutup auratnya, maka seorang ayah tersebut akan ditarik ke neraka oleh anaknya dan dijadikan bahan bakar neraka jahanam. Hal ini terjadi karena seorang ayah tersebut tidak menjaga amanahnya dengan benar. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 66, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Panjangnya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kedua adalah suaminya. Jika seorang suami tidak mendidik istrinya dengan baik dan membiarkan istrinya menampakkan perhiasannya kepada selain muhrimnya, serta meninggalkan kewajibannya seperti sholat, puasa, dan yang lainnya, maka suami yang seperti ini insya Allah akan ditarik oleh istrinya ke dalam neraka. Yang ketiga, kakak laki-lakinya atau walinya. Sudah secara otomatis tanggung jawab menjaga kehormatan wanita dan keluarga ibunya akan jatuh kepada saudara laki-laki tertua apabila ayahnya sudah tidak ada. Jikalau seorang anak tertua hanya mementingkan keluarganya sendiri dan membiarkan adik perempuannya dengan sengaja melanggar larangan Allah, maka kakak laki-laki yang menjadi wali dari keluarga tersebut akan ditarik adik perempuannya ke neraka. Lalu bagaimana jika seorang kakak tertua tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh adik perempuannya? Dalam hal seperti ini, sebaiknya kakak tertua selalu menjalin komunikasi dengan adik perempuannya. Selain itu, seorang kakak tertua juga harus bisa dijadikan sebagai tempat cerita oleh adik perempuannya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada rahasia di dalam keluarga tersebut. Intinya adalah membangun kedekatan dengan siapapun dalam keluarga. Yang keempat adalah anak laki-lakinya. Apabila seorang anak tidak menasihati terhadap ibu dan keluarganya tentang ajaran agama Islam yang benar, maka anak itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka bersiaplah anak laki-laki itu insya Allah akan ditarik ibunya ke neraka. Lalu bagaimana jika dalam sebuah keluarga tidak ada anak laki-laki, sedangkan seorang suami atau ayah sudah meninggal dunia? Dalam hal ini yang bertanggung jawab sepenuhnya di keluarga tersebut adalah seorang ibu apabila beliau masih hidup, atau perempuan tertuanya jika kedua orang tuanya memang sudah meninggal. Oleh sebab itu, para laki-laki harus tahu akan hal ini, para suami harus paham, dan anak laki-laki wajib memainkan peran untuk menyelamatkan keluarganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan keluarga kita dari bahan bakarnya api neraka jahanam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.